Daftar gaji pelaut jumlahnya membuat kita tercengang. Pelaut merupakan salah satu profesi yang cukup menjanjikan, dari segi gaji, tunjangan hingga karir. Tak heran, sekolah dan sertifikasi pelaut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Gaji yang diperoleh pelaut dirasa sepadan dengan resiko dan tanggung jawab yang diemban. Ketika lulus dari sekolah pelayaran dan bekerja di perusahaan pelayaran, pelaut pemula sudah mendapatkan gaji puluhan juta. Belum lagi kalau pelaut bekerja di perusahaan pelayaran elit. Tentunya pelaut akan mendapatkan gaji yang lebih banyak dari perusahaan pelayaran lain. Ada beberapa faktor yang menentukan gaji seorang pelaut, yaitu perusahaan pelayaran tempat pelaut bekerja, pengalaman berlayar, masa kerja, dan tingkatan jabatan masing-masing pelaut. Oleh karena itu, kamu gak usah langsung tergiur dengan pendapatan gaji yang katanya mencapai ratusan juta per bulan setelah lulus dari sekolah pelayaran. Pasalnya, kamu tidak langsung mendapatkan pangkat tertinggi sebagai kapten atau chief engineer, melainkan kamu harus melewati tahap demi tahap di jenjang karir pelaut. Berikut besaran gaji pelaut yang dikutip dari berbagai sumber. 1. Third officer atau third engineer. Pada umumnya, jenjang pertama jabatan yang didapat dari lulusan sekolah pelayaran. Kisaran gaji untuk jabatan ini tergantung dari besar kapal dan trayek atau rute pelayaran. Besaran gaji yang diterima untuk pelayaran dalam negeri bisa mencapai sekitar 8-15 juta per bulan. Untuk rute pelayaran luar negeri bisa mencapai 20-30 juta per bulan. Apabila third officer atau third engineer mengambil lisensi atau sertifikat untuk jenjang berikutnya, kemudian memenuhi jumlah pengalaman berlayar, dia dapat naik jabatan menjadi second officer atau second engineer. 2. Second officer atau second engineer. Ini adalah jenjang jabatan berikutnya yang tentunya memiliki gaji yang cukup besar. Kisaran gaji yang didapat yaitu sekitar 25-44 juta per bulan untuk kapal yang beroperasi di dalam negeri. Namun, jika kapal beroperasi luar negeri, gaji bisa mencapai 5.000 sampai dengan 7.000 US dollar, yang jika dirupiahkan berkisar 60 juta sampai dengan 90 juta rupiah per bulan. 3. Captain atau chief engineer. Ini adalah jenjang jabatan tertinggi di sebuah kapal. Kapten inilah yang bertanggung jawab dan mengawasi semua anak buah kapal selama pelayaran. Sedangkan chief engineer adalah jabatan tertinggi di ruang mesin. Ia bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas permesinan di kapal dan bertanggung jawab langsung dengan kapten. Tentunya jabatan ini memiliki gaji tertinggi. Kisaran gaji yang didapat mencapai 50 juta sampai dengan 70 juta rupiah per bulan untuk kapal yang beroperasi di dalam negeri. Untuk kapal yang beroperasi di luar negeri, gaji per bulan bisa mencapai 6.000 sampai dengan 12.000 US dollar. Jika dirupiahkan, kisaran 80 juta sampai dengan 150 juta rupiah. Namun, sebelum kamu mengambil keputusan untuk menjadi seorang pelaut, kamu harus tahu ini dulu. Pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal. Pada dasarnya, siapapun yang bekerja di atas kapal dapat disebut sebagai pelaut. Namun semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus mengikuti seluruh perintah dan aturan yang diberikan oleh kapten. Untuk menjadi seorang pelaut, kamu harus memiliki kesiapan mental dan fisik yang prima. Karena seorang pelaut diharuskan untuk bertugas selama berhari-hari, atau bahkan berbulan-bulan di atas lautan untuk berlayar. Selama dalam ekspedisi berlayar, seorang pelaut biasanya memiliki tanggung jawab untuk mengecek navigasi perjalanan, pemeliharaan kapal, dan menjaga kargo-kargo dan penumpang di atas kapal agar selamat sampai tujuan. Seorang pelaut harus siap dengan segala resiko. Akomodasi yang ada di kapal seringkali sangat terbatas. Kehidupan di atas kapal juga menawarkan sedikit privasi, karena pelaut selalu bersama-sama setiap harinya. Namun, ada beberapa area di kapal yang dirancang khusus sebagai ruang rekreasi untuk para pelaut beristirahat dan bersosialisasi. Meski berada di atas kapal selama 24 jam sehari, 7 hari sepekan, sama seperti pekerja lainnya, sebagian besar pelaut bekerja selama 8 jam per hari, dari hari Senin hingga Jumat.
Saat berada di pelabuhan, semua pelaut memiliki waktu kerja 40 jam. Para pelaut diberikan rotasi tugas tertentu sehingga mereka tidak terlalu lelah atau terlalu banyak bekerja. Hal ini penting karena seorang pelaut harus waspada setiap saat ketika mereka bertugas. Bekerja di atas kapal dikenal sebagai pekerjaan yang penuh resiko dan berbahaya. Namun, itu semua akan terbayarkan dengan pengalaman yang akan kamu peroleh serta orang-orang yang kamu temui. Bayaran seorang pelaut juga sangat tinggi, setara dengan tuntutan serta lingkungan pekerjaan yang keras. Pada dasarnya, syarat untuk masuk sekolah pelayaran adalah Anda sudah lulus SMP dan melanjutkan ke jenjang berikutnya, biasanya disebut SMK pelayaran. Namun, ada syarat lain yang bisa membantu kamu untuk dapat lebih cepat menjadi seorang perwira pelayaran. Setelah tamat SMA sederajat, kamu bisa melanjutkan ke sekolah tinggi pelayaran. Di sini, kamu dapat menempuh pendidikan selama 4 tahun dan akan mendapatkan gelar perwira muda pelayaran. Ada 4 syarat utama yang harus Anda penuhi agar bisa masuk sekolah pelayaran manapun. 1. Dana yang cukup. Penghalang utama seseorang untuk menjadi seorang pelaut biasanya masalah dana. Biaya sekolah pelayaran itu cukup tinggi. Di tahun 2020, kisaran biaya sekolah pelayaran mencapai 500 jutaan. Bicarakan tentang keinginanmu jika ingin menjadi pelaut kepada orang tuamu sejak dini. Jika orang tuamu setuju, Anda bisa melanjutkan ke persiapan berikutnya. 2. Otak. Profesi pelaut bukan untuk semua orang. Anda harus punya logika. Ingat, Anda harus lulus psikotes, tes attitude, tes kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik. Jika Anda merasa ada kurang di satu bidang, Anda bisa mempersiapkan pelajaran tambahan atau kursus jauh-jauh hari. Ingat, tingkatkan kemampuan Anda sebelum mengikuti tes sekolah pelayaran dimanapun. Karena biaya tes masuk sekolah pelayaran di Indonesia cukup mahal. Rata-rata mencapai 500.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Jika Anda gagal tes, biaya tersebut tidak dapat dikembalikan. 3. Sehat. Sehat yang dimaksud di sini adalah sehat secara jasmani dan rohani. Untuk membuktikan sehat atau tidak, Anda harus mengikuti tes MEDEX yang meliputi mata, pendengaran, gigi, dan lain-lain. 4. Siap berkompetisi. Profesi pelaut bukan untuk semua orang. Banyak orang yang ingin menjadi pelaut, tapi tak banyak yang mampu menjadi pelaut. Maka dari itu, setiap sekolah pelayaran biasanya mengadakan tes seleksi masuk untuk memisahkan orang yang sekedar mau dan yang mampu untuk menjadi seorang pelaut. Persiapkan diri Anda sedini mungkin. Tingkatkan kemampuanmu biar kamu bisa memenuhi standar jika kamu ingin menjadi seorang pelaut. Semoga video ini bisa membantu adik-adik dan teman-teman di luar sana yang ingin menjadi seorang pelaut. Terima kasih, salam.